Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12-14 tertulis, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Saudara yang dikasih Tuhan, seorang teolog, musisi dan juga sekaligus dokter asal dari Jerman dan Prancis, yang bernama Albert Schweitzer, melepaskan dan meninggalkan karir akademis dan karir musiknya yang sukses di Eropa untuk menjadi seorang misionaris medis di Afrika. Dia melepaskan kenyamanan hidupnya dan mendirikan sebuah rumah sakit di Lambarene di wilayah Gabon, Afrika, dan mengabdikan hidupnya untuk pelayanan kemanusiaan selama 52 tahun sampai hari kematiannya di tahun 1965. Pengorbanannya mendapat pengakuan dunia dan ia dianugerahi hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1952. Ada kalanya saudara kita perlu melepaskan sesuatu yang kita rasa sebagai hak kita, sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang membuat kita nyaman. Kita perlu lepaskan untuk mengerjakan panggilan Tuhan, untuk memenuhi kehendak Tuhan. Dan dari melepaskan, justru kita mendapatkan berkat. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12-14 ini, kita baca bagaimana seorang janda yang sudah tidak punya apa-apa, tinggal tepung sedikit saja di dalam tempayan, tepung segenggam, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan itu pun kalau dimasak tidak cukup untuk dirinya dan untuk anaknya. Tapi Nabi Elia berkata kepadanya untuk membuatkan roti bundar kecil dari tepung itu. Dan roti itu harus yang pertama diberikan kepada Nabi Elia. Janda ini mentaati. Dia melepaskan haknya. Seharusnya dia mendahulukan dirinya dan anaknya. Sebab Elia adalah orang asing baginya. Tapi dia memberi, dia mau melepaskan hak dan memberikan roti yang pertama untuk Nabi Elia. Itu semua dikerjakan sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan melalui Nabi Elia. Ibu ini taat dan ketaatannya menghasilkan berkat dalam kehidupannya. Tepung dalam tempayannya tidak pernah habis, minyak dalam buli-bulinya pun tidak pernah berkurang. Dalam Alkitab kita akan menemukan contoh-contoh para tokoh yang melepaskan haknya. Mereka melepaskan, ada yang memberikannya untuk Tuhan, dan mereka mendapatkan kembali berkat yang berlimpah. Dalam kitab Samuel ada seorang tokoh bernama Hana yang tadinya mandul, tapi kemudian ia berdoa dan bernasar untuk memberikan anaknya kepada Tuhan. Tuhan memberikan anak kepadanya yang dinamainya Samuel, dan anak itu dia berikan untuk Tuhan. Anak itu sejak kecil sudah diserahkan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan di kemudian hari, Hana malah diberkati Tuhan dengan anak-anak yang lain dari kandungannya sendiri. Abraham melepaskan haknya, meskipun ia lebih senior dari segi umur. Dia lebih tua dan bahkan dia adalah paman dari Lot. Tapi Abraham memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih lebih dulu
wilayah yang Lot inginkan. Pada akhirnya Abraham justru mendapatkan berkat yang lebih banyak dibandingkan dengan apa yang diperoleh Lot. Seorang anak kecil dalam peristiwa mujizat di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, membawa 5 roti dan 2 ekor ikan kepada Tuhan Yesus. Itu mungkin adalah bekalnya yang dibawakan oleh orang tuanya. Tapi ia mau memberikan bekalnya itu kepada Tuhan Yesus. Di saat Tuhan menanyakan kepada para muridnya mengenai apa yang dipunyai mereka. Anak kecil itu melepaskan apa yang ia punya. Dan ketika dia melepaskan, ketika dia memberikan, justru ia menyaksikan berkat dan mujizat yang terjadi bagi banyak orang. Anak kecil ini menyaksikan sendiri pertunjukan kuasa Allah yang begitu ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar untuk melepaskan. Ada hal-hal yang Tuhan inginkan di dalam area-area di hidup kita untuk kita lepaskan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, di situ firman Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Tuhan menyuruh kita untuk melepaskan kekhawatiran kita, membuang, menyerahkannya kepada Tuhan. Dan sebagai gantinya, Tuhan memberikan kepada kita sukacita dan berkat yang senantiasa disediakan. Dalam Mazmur 37 ayat 5, di situ tertulis, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Kita perlu melepaskan hidup kita untuk Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan. Dan sebagai gantinya, Tuhan bekerja di dalam hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Di dalam Amsal 11 ayat 24-25, di situ tertulis, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Dalam area finansial, dalam hal materi, kita pun perlu belajar untuk melepaskan, untuk menyerahkan, dan percaya sesuai janji Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan kita terima. Saudara yang dikasihi Tuhan, area apa dalam hidup saudara yang perlu saudara lepaskan saat ini? Apa yang perlu saudara serahkan kepada Tuhan? Ikuti dan taati apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan percaya kita akan melihat berkat Tuhan disediakan dan dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Ajar kami dan kuatkan kami untuk mentaati akan kehendak-Mu, melepaskan apa yang Tuhan suruh kami lepaskan. Dan kami percaya ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang mau melepaskan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu dan mengalami kemenangan serta berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.